Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi min kulli dhanbi wa nastaghfiruh fahuwa wahdahu sattarul uyub wa 'allamul ghuyub wa ghaffarudz dzunub. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan dan kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang akhlak di dalam agama kita, ternyata seluruh rangkaian amal ibadah, baik itu puasa, haji, zakat, salat, semua mengarah untuk perbaikan akhlak. Misalnya dalam zakat, Allah firmankan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta zakat. Tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan hati orang tersebut. Artinya lagi-lagi berbicara tentang akhlak. Salat 5 waktu. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Haji begitu juga. Dan rangkaian amal ibadah kita, muaranya adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang baik sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ketika menjelaskan siapa manusia yang paling istimewa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah, paling baik akhlaknya. Dan disebutkan juga dalam beberapa riwayat, kata Rasul, aqrabukum ilayya yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti siapa mereka? Mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu, tidak ada contoh yang paling istimewa, yang paling mulia dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam urusan akhlakul karimah, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dan contoh yang mulia. Karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk memperhatikan akhlak kita. Akhlak dijelaskan oleh para ulama, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana akhlak kepada Allah ini terkait dengan melakukan segala perintah Allah,
menghindarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak sesama manusia, seseorang menjaga perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain, senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu yang dikategorikan akhlak kepada sesama manusia. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Ibunda Siti Aisyah, bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Rasul, atau sebaliknya bagaimana Al-Quran dipraktekkan, itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya yang paling penting ketika kita berbicara tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ilmu pengetahuan yang harus kita dapatkan, tetapi di balik itu yang paling penting, bagaimana kita memiliki spirit, memiliki motivasi untuk mencontoh, untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit kita memiliki ilmu pemahaman yang banyak tentang bagaimana kehidupan Rasul, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sering sekali kita lalai untuk mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita panjang lebar membicarakan tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi akhlak dalam agama kita memiliki posisi yang sangat penting. Ibadah seseorang itu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah konsumsi dirinya dengan Allah saja. Sedangkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, itu adalah hubungan dia dengan sesama manusia. Solat seseorang itu adalah untuk dirinya dengan Allah. Puasanya juga, hajinya, umrohnya, zakatnya. Tetapi dengan manusia apa? Dengan manusia adalah bagaimana memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya.
Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pa, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa akhlak seseorang itu, akhlak yang benar atau hanya kamuflase, bisa dilihat dalam 4 keadaan. Maknanya apa? Maknanya seseorang boleh saja di depan orang banyak berakhlak yang baik, tetapi di 4 posisi ini akan terlihat bagaimana akhlak yang sesungguhnya. Yang pertama, kata para ulama, kalau ingin melihat akhlak seseorang, maka lihatlah dalam kondisi marahnya. Bila dia mampu menahan emosinya dalam keadaan marah tersebut, dalam kondisi marah itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tersebut memang memiliki akhlak yang baik. Karena tidak sedikit orang ketika terpancing emosi, amarahnya, maka sumpah serapah yang akan keluar. Segala sesuatu yang kotor akan terucapkan. Bahkan tidak hanya ucapan, boleh jadi kaki, tangannya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka untuk melihat seseorang apakah akhlaknya betul-betul baik, sebagaimana Rasulullah SAW, maka lihatlah dalam kondisi marahnya. Kondisi yang kedua, untuk melihat akhlak seseorang itu benar atau tidak, bagus atau tidak, maka mari kita saksikan bagaimana akhlaknya ketika dia berada di dalam lingkungan keluarganya. Bagaimana dia berakhlak kepada anak-anaknya, bagaimana berakhlak kepada keluarganya, pasangan hidupnya, orang tuanya, mertuanya, kiri kanan, tetangganya, maka akan terlihat sekali. Betul-betul pure akhlak itu berasal dari diri hatinya betul. Kalau dia memposisikan keluarganya sama dengan orang lain yang harus dimuliakan dan harus dihormati. Keadaan yang ketiga kata para ulama, kapan akhlak seseorang itu akan terlihat? Ketika dalam sebuah perjalanan. Karena perjalanan adalah bagian dari azab. As-safaru qit'atun minal azab. Kenapa? Karena suasana dan kondisinya berbeda sama sekali dengan keadaan ketika kita berada di tempat. Kadang-kadang kondisi panas, kadang-kadang harus antri dan sebagainya. Maka ketika seseorang bisa menahan emosinya, tetap berlaku dan berakhlakul karimah dalam sebuah perjalanan misalnya, maka yakinilah orang tersebut adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang keempat kata para ulama, untuk melihat apakah akhlak orang itu kamuflase saja atau betul-betul berasal dari hatinya yang terdalam, adalah ketika berurusan tentang uang dan harta. Tidak sedikit keluarga, sanak saudara pecah kongsi. Kenapa? Karena urusan harta benda. 2 sahabat yang kental gara-gara urusan harta berantem. Nah, akan kita lihat akhlak seseorang itu bagaimana mereka bermuamalah dalam urusan uang dan urusan harta. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita arungi, kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW bersama keluarganya. Kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, bagaimana Rasulullah SAW bersikap dan berakhlak. Kita baca beberapa hadis berikut. Di antaranya hadis
yang diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, sebaik-baik kalian itu, sebaik-baik kalian siapa? Mereka yang baik dengan keluarganya. Jangan terbalik. Dengan orang lain baik, dengan teman baik, dengan tetangga baik, tetapi dengan keluarga sendiri berantem. Dengan keluarga sendiri tidak kompak, dengan keluarga sendiri tidak baik. Rasulullah katakan apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya beliau dikenal sebagai sosok yang periang. Sosok yang menghadirkan kehangatan dalam keluarga. Sosok dan pribadi yang menganggap keluarganya itu sebagai pasangan hidup yang betul-betul diharapkan dan harus dipertahankan. Rasulullah SAW banyak mencontohkan bagaimana beliau bergurau atau bercanda dengan istrinya. Misalnya Rasulullah SAW dikisahkan beliau sering memanggil Siti Aisyah dengan panggilan mesra. Suatu ketika Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan kata-kata ya Aish. Ini adalah panggilan kecintaan Rasul kepada Siti Aisyah. Panggilan yang menghadirkan kasih sayang. Ya Aish. Ada lagi panggilan Rasul kepada Siti Aisyah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bisa memposisikan pasangan hidupnya. Apa kata Rasul? Ya Humaira. Wahai orang yang wajahnya kemerah-merahan. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW sering memuji pasangan hidupnya, memuji ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga dijelaskan Siti Aisyah sering dipanggil dengan nama Ya Binat As-Siddiq, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, penamaan atau pemanggilan pasangan hidup dengan nama-nama yang disenangi ini adalah salah satu ajaran Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menghadirkan keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW diriwayatkan bahwasanya dalam sebuah riwayat disebutkan, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW itu juga mengurusi urusan rumah tangganya. Kadang-kadang Rasulullah SAW membersihkan pakaiannya, menjahit terumpanya atau sandalnya, yang itu biasanya dikerjakan oleh wanita. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa dalam rumah tangga seorang suami pun memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Meringankan beban istrinya. Dan Rasulullah SAW dijelaskan dalam sebuah riwayat juga bahwa ketika beliau mengurusi keluarganya, mengurusi istrinya, mengurusi hajat hidupnya, tapi dikisahkan apabila ada panggilan solat, fa idza hadaratis shalah yatawaddau wa yakhruju ila shalah. Tapi apabila Rasulullah mendengar panggilan azan, Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah SAW langsung berwudu dan beliau langsung pergi solat. Dalam riwayat lain disebutkan, ka'annana la na'rifuhu wa la ya'rifuna. Seakan-akan Rasulullah itu tidak mengenali kami dan kami pun tidak mengenali Rasulullah SAW. Artinya dengan keluarga dia baik, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dalam kewajibannya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ini anakku kamu buat ini. Jadi apa kamu berdua ini? Kau minggat baik kamu tahu tak jiwa absen kamu ni nak mega kalau alpa. Nak jadi apa? Tulis nomor HP-nya. Tulis. Bu, agak bapak aku marah, Bu. Biarlah aku nak nunggu ni bapak kau marah. Aku nak dengar kan bapak kau marah, bapak kau tahu kelakuan kau. Tulis.
Senyum, 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 cukup ganteng. It's the one and only Digo Double G. Siapa nama bapak kau siapa? Daddy. Kau ni ngenti-ngenti nama bapak kau ni Abi nak tulisannya kau. Halo? Nah, suara foto-foto. Siapa ini? Pak, ini benar nomornya Pak Abi? Oh iya benar. Nama aku Abi Denny Sumargo. Oh, benar loh. Ngapa? Ini Pak, aku nih, kita nih nak bercerita anak kita dengar. Bisa minta waktu Pak Anak kita? Oh, iya. Mama Siska ini? Bukan Pak, bukan. Ini Umi Rita, bini aku yang kedua. Bukan Pak, Rita mana? Rita Sugiarto. Oh, Mimi Tiara, bini aku yang ketiga. Apa nih? Tak kedengeran bini. Lebih ganceng Bapak ini. Halo Pak. Iya, kami nih dari ini Pak, dari wali kelasnya anak Bapak ini, si Rojak Pak. Oh, Bu Guru. Iya Bu, cak mana Bu? Bapak agak datang Pak jam 8 besok Pak jam 8 pagi. Ada dicerita ke sama anak Bapak ni nah, iya Oh, iya Rozak. Oh, kupikir ini tadi mamanya Rozak, bini aku yang keempat. Iya Bu, agak besok jam 8 aku ke sekolahnya Rozak Bu. Yo, makasih Bu, minta maaf nian Bu. Iya, makasih Pak. Dah, maluan lah aku. Ketahuan bini aku banyak dah. Itulah kebanyakan bini. Lupa siapa yang nelpon. Bak kau sama dak keruan nama. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Yang duran, payo, mampir. Duran, laju. Dah, duran, mampir. Oh, dah mungkin manis ini. Bangun deh, dah gelingkau. Mana? Duran, dek, ada pula semangkuk. Ini nah, ambil. Habis sih bayar aku nih, penghargai juga. Nah, kalau ini 30, ambillah 30. Ini 20 tak apa-apa. Jangan tak berjadian, Bang. Mamang ini berjual no. Dah itu. Nah, jangan tak berjadian kita deh. Nah, aku mbak yang ini dah sama yang ini. Nah, alap deh. Nah, berapa? Sikok 2.000. Sikok 2.000. Tabasa. Ya, tak apa-apa. 2.000 2.000. Jadi ya belakang mamang ini gancang masuk surga. Ya, tapi ada syaratnya. Tunggu sini. Dah apa laju ke? Ini yang besar ini. Ya, kunjuk ke 2.000. Tapi syaratnya adek tunggu di sini. Apa yuk? Adek mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Mamang babit ke dari pojok. Sambut. Bukannya ya, kunjuk ke 2.000. Tak basah. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya luar biasa banyaknya. Dikisahkan pula ketika Siti Aisyah masih dalam keadaan langsing badannya, fisiknya masih langsing. Siti Aisyah bercerita, suatu ketika kami dalam sebuah perjalanan
Saat itu Rasulullah SAW mengajakku lomba berlari. Dan saat itu aku menang, kata Siti Aisyah, ummuna, ibunda kita. Lalu satu ketika badanku sudah berisi, kata Siti Aisyah, tidak langsing lagi. Rasulullah SAW pun mengajak aku lagi untuk lomba berlari. Lalu Rasulullah katakan, wahai Aisyah, siapa yang menang kali ini? Ternyata Rasulullah SAW yang menang. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, ini balasan kemenanganmu dulu. Sekarang sudah aku kalahkan. Rasulullah menghadirkan kegembiraan di dalam keluarganya. Dijelaskan pula bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya, yaitu Ummuna Siti Khadijah. Bahkan setelah beliau wafat, Rasulullah SAW terus menghormati, memuliakan Ummuna Siti Khadijah. Bahkan dikisahkan ketika beliau menyembelih kurban, Rasulullah ingatkan, jangan lupakan teman-teman atau sahabat dari ibunda Siti Khadijah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan kepada kita ternyata Rasulullah SAW dengan kesibukannya dan tanggung jawabnya yang banyak tersebut, beliau tetap memikirkan keluarganya, akhlak, etikanya kepada keluarga patut untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Bahkan dalam mencari nafkah pun Rasulullah ingatkan kepada kita, sebaik-baik amal adalah an-nafaqatu lil ahl. Sebaik-baik amal ibadah adalah seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. 1 dirham kita berikan dalam urusan sedekah kepada orang yang membutuhkan, berbeda dengan 1 dirham yang kita berikan kepada keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita adalah tanggung jawab kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Rasulullah SAW dengan akhlakul karimanya, di mana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan innama liutammim makarimul akhlak,